Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita pada Jumat 1 September 2023, marilah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Terlebih kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, menyertai tidur kami dari tadi malam yang gelap, hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dan kami ingin boleh melakukan aktivitas kami. Tetapi kami ingin disapa oleh firman Tuhan, berfirmanlah Engkau. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada Jumat 1 September 2023 didasarkan kepada Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata kunci pada renungan kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana mendengarkan suara Tuhan serta memberikan perhatian. Salah satu dari 5 alasan Kabupaten Penajam, Pasar Utara di Provinsi Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi ibu kota baru negara kita ialah karena lokasinya yang minim risiko bencana, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran. Dan ini merupakan hasil riset selama 3 tahun yang didengarkan secara objektif oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan penting. Kalau kita tidak mendengarkan, bisa saja kita kehilangan informasi penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Keputusan menentukan keberhasilan, keselamatan dan kebahagiaan diri sendiri, keluarga, persekutuan, bahkan sebuah bangsa di masa kini maupun yang akan datang. Jadi, mendengarkan dapat membuat kita terhindar dari bahaya. Keengganan umat Israel mendengarkan firman Tuhan terbukti membuat mereka mengalami penindasan akibat kalah berperang melawan bangsa Babel. Mereka bukan mendengarkan yang baik. Mereka tidak dapat mendengar dengan baik sehingga kurang pengetahuan firman Tuhan dan menjadi tidak bijaksana dalam bertindak serta mengambil keputusan. Karenanya khusus dalam perikop ini 3 kali disampaikan bagaimana agar bangsa Israel mampu mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang menolong, menghibur, menyelamatkan, memenuhi janjinya agar mereka tidak takut mempunyai pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebanyakan orang yang menyombongkan diri atau memikirkan diri sendiri sehingga lemah dalam mendengarkan. Komunikasi dengan Tuhan gagal karena tidak sabar mendengarkan dan tidak tahan segera memberikan penilaian. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kita diingatkan untuk mendengarkan suara Tuhan serta memberikan perhatian. Kebenaran Allah dan keselamatannya itu nyata dalam kehidupan manusia. Dan hal ini yang akan selalu mendampingi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karya keselamatan yang Allah janjikan akan menjadi penghiburan bagi umat Allah yang sedang berada dalam keterpurukan atas pembuangan yang terjadi. Kita juga seringkali kehilangan suara Allah ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kegagalan bisnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita ingin berharap akan pengharapan keselamatan Tuhan, mari memberikan perhatian, mari dengar-dengaran akan suara Tuhan, karena dengan suara Tuhan kita akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali manusia sepele terhadap hukum yang ada, aturan dan peraturan yang berlaku, sehingga dengan tidak sengaja membuat dirinya sendiri menderita karena tidak melakukan aturan tersebut. Contoh kecil,
Ketika kita mematuhi peraturan lalu lintas, maka kita akan terhindar dari bahaya yang mungkin terjadi. Namun banyak sekali orang tidak mematuhi peraturan, sehingga membuat dirinya mendapat ganjaran atas perilakunya. Demikian dengan firman Allah hari ini, mengajak kita untuk mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan hukum Allah dengan baik, agar kita mendapat terang dari Dia, yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Jika kebenaran dan keselamatan telah ada bersama dengan kita, maka tidak akan takut melangkah. Sebesar apapun tantangan yang akan kita hadapi, ketika kita percaya ada Allah yang senantiasa menolong dan mau memperhatikan kehidupan kita. Selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur, ya Allah, atas firman-Mu yang baru saja menyapa kami. Terlebih mengingatkan kami agar kami peka akan suara Tuhan dan mau memperhatikan setiap hukum Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dengan demikian, kami beroleh keselamatan, kami beroleh pengharapan, dan kami beroleh kekuatan. Kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.